Aduh ya Allah, sedih banget ya kalau nonton tayangan barusan. Nah, makanya akan kita bahas nih. Ustadz Maulana mohon izin, afwan Ustadz. Ini sekarang nih banyak sekali nih orang yang memang karena keadaan, situasi kita bukannya menjudge ya. Tapi memang banyak orang tua yang sibuk gitu dua-duanya harus kerja gitu ya. Dan menitipkan anaknya kepada kakek atau neneknya. Tunggu dulu. Mikdad ngomongin aku 3 tahun yang lalu. Kan Tidak. aku nitipin anak kepada mertua saya. Nah makanya ini tanpa ada niat untuk menjudge siapapun karena pasti kita juga ada suatu saat menitipkan pada orang tua. Aku pun pernah. Nah makanya ini yang pengen kita tanyakan nih, bagaimana nih menurut sudut pandang Islam, apakah kita itu diperbolehkan untuk seorang ibu menitipkan anak-anaknya kepada nenek kakeknya, dan benarkah ada syarat tertentu di dalam Islam nih? Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Mohon penjelasannya dulu. Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita nonton bareng nih yang di rumah, yang lagi nonton sama orang tuanya, yang nonton sama anaknya. Ada yang nonton sama cucunya tuh. Aduh, pas nah, banget. gimana nih? Lagi bahas saya? Bukan, lagi bahas semuanya. Berkaitan tentang menitipkan anak ke kak neneknya, atau dalam hal ini menitipkan anak kita ke orang tua. Gimana nih? Ada nggak syaratnya? Tidak bisa dipungkiri dalam hidup dan kehidupan ini pasti ada dan tidak sedikit orang menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Mohon izin, kalau dari pihak saya, ibu saya sudah pernah berucap, saya sudah melahirkan 13 anak dan banyak anakku, dan saya tidak mau lagi memelihara cucu. Jadi sudah diberitahu. Jadi kami itu berkomitmen tidak ada menitip anak ke Umi. Tapi ternyata yang terjadi pada diri saya adalah menitipkan anak ke neneknya. Mohon maaf, beliau yang minta, bukan saya. Saya cuma diam terus bilang jangan ambil cucu-cucuku. Tapi alhamdulillah setahun kemudian beliau melepaskan untuk saya bawa ke Jakarta. Mohon izin, ada syarat-syaratnya. Ingat, kalau berbicara syarat untuk menitipkan anak, yang penting jikalau beliau menikmati ya, sekali lagi, beliau menikmati atau menjadi hiburan buat beliau. Itu boleh. Bawakan cucuku ke saya, itu kalau sesuatu yang menyenangkan buat dia, aman. Karena ada juga Nelly, tahu nggak Nelly? Apa tuh Ustadz? Nenek lincah. Waduh. Nelly. Ada memang nenek lincah, ada memang memang nenek statusnya, tapi masih muda dan dia masih senang dengan cucunya. Dalam hal ini kadangkala dia hidup sendiri, suaminya nggak ada atau sudah berpulang ke rahmatullah, maka dia merasa terhibur kalau anaknya adanya anak. Bahkan mereka terbantu dengan adanya cucu karena yang ngambilin apa? Justru mereka yang butuh, itu boleh. Jikalau mereka yang meminta itu boleh. Jikalau mereka merasa terhibur itu boleh. Jikalau mereka menikmati itu boleh. Dan ingat, tetap menjaga jangan sampai sudah masuk kategori menyusahkan orang tua, apalagi menyulitkan. Kita lihat keadaan, kita titip anak kita kepada orang tua kita. Ini tujuannya apa? Bukan untuk merepotkan mereka, tapi justru membantu neneknya untuk menuntun nenek. Saya dulu alhamdulillah tugas saya adalah menuntun nenek saya ke masjid, menemani nenek saya. Jadi dulu saya tugasnya seperti itu. Bersama nenek mau pergi ke rumah tante, ke rumah om, aku yang temenin terus. Aku yang kemaks. Jadi itu kadangkala dititip tapi untuk membantu, bukan untuk menyulitkan. Untuk membantu bukan untuk menyulitkan. Nah itu perlu digarisbawahi ya, untuk menghibur. Nah tadi kita udah tahu syarat-syaratnya kalau kita mau menitipkan anak kita ke orang tua. Tapi saya juga tadi keingetan tadi Ustadz bilang kalau misalnya kita menitipkan karena permintaan dari kakek dan neneknya ya. Nah betul. Saya pengen jadi bahas nih, melanjutkan pembahasannya sama Habib Usman. Habib mohon izin. Tadi Ustadz Maulana menjelaskan kalau misalnya diminta nih sama neneknya, udah nggak apa-apa sini cucunya biar nenek aja yang urusin gitu. Nah ini sebenarnya kalau dari hukum Islamnya bagaimana nih? Karena kita kan memberikan tanggung jawab yang besar pada kakek dan neneknya. Dan juga nanti
kalau sudah ya namanya sudah uzur ya, ini kan membutuhkan kekuatan fisik dan mental gitu. Nah ini sebenarnya bagaimana dari sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya akhir menarik ini. Afwan, Mas Akang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dzurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita membahas yang dimana bahasannya sangat menarik. Apakah kita boleh menitipkan anak kita terhadap orang tuanya, atau terhadap mertuanya, atau terhadap orang lain, atau bahkan sepupunya, atau daycare, dan lain sebagainya. Insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita dan bermanfaat untuk diri kita dan juga penonton di rumah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berharap dan berkehendak dengan kehendak kita, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita berbuat baik terhadap orang tua kita. Diyakinkan, ya Allah saya harus berbuat baik terhadap orang tua kita karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika seseorang mengerti dan memahami bahwasanya umurnya udah lanjut nih orang tua kita harus menjaganya, menghormatinya, menyayanginya, jangan bantah, nggak boleh kata-kata dan janganlah kamu membentaknya atau mengucap ucapan yang kasar. Apalagi di situ kamu nitipin anak kamu. Nih kita nggak boleh nih nyusahin sebetulnya. Orang tua itu harus kita kasihanin, sayangin, kasihi, cintai, hormati dan macam-macam semua untuk orang tua kita. Kenapa? Dia yang merawat kita, dia yang mendidik kita, dia yang sudah capek pada zaman dulunya. Ini sekarang orang tua waktunya ibadah, bukan waktunya ngurus anak kecil. Kasihan karena udah kecapean, energinya udah gak kuat, apalagi lari-larian, apalagi anaknya lincah, wah kedubuk, hancur semuanya. Betul, ya betul, kan? betul. Akhirnya apa? Orang tuanya pusing sendiri, stres sendiri. Orang tuanya udah waktunya zikir, udah waktunya ibadah, kaget lagi, nyari lagi anaknya mana cucunya, ya kan? Ini yang harus kita pahamin. Jangan sampai orang tua kita udah enak-enak, udah waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, waktunya ke majelis taklim, waktunya untuk sholat malam, waktunya khatam Quran, ulangin lagi khatam Quran lagi, ngurusin anak, nyuapinin, terus lari ngejar-ngejar, ngajak main ke sini ke sana. Subhanallah, kasihan. Karena apa? Karena udah waktunya udah berbeda, tulangnya udah beda, jalannya udah beda. Bahkan apa? Bahkan pemikiran orang tua itu kalau misalkan betul senang kalau dia ngeliat cucu, kalau sejam 2 jam, coba kalau 3 jam 4 jam, coba kalau 8 jam, stres orang tua kita, kasihan. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika dia waktunya ibadah, ya biarkanlah dia ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita membebaninya lagi, kasihan. Waktunya kita ini untuk menyayangi, memanjakan, merawatnya. Dengan apa? Baik. Dengan kata-kata dan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik, tingkah laku yang baik dan perbuatan yang baik. Bismillah. Ya Allah, Masya Allah. Jadi harusnya kita mensupport orang tua kita supaya lebih fokus lagi untuk beribadah ya Habib ya. Masya Allah. Nah luar biasa nih, kita akan melanjutkan ini pembahasannya menarik sekali. Saya mau ke Ustadz Syam dulu. Ustadz mohon izin. Tentang apa itu? Ini karena ya bukan hanya keluarga yang milenial ya, tapi memang semua juga pasti akan ada fase-fase di mana aduh terpaksa nih harus menitipkan kepada orang tua gitu ya, karena tidak ada lagi misalnya pembantu, apalagi lagi pandemi gini kita takut menitipkan ke orang lain gitu ya. Nah tapi mohon izin nih, apakah benar kalau kita menitipkan ke orang tua itu ada potensi atau kemungkinan kita itu akan berbuat dosa gitu. Nah ini saya jadi pengen tahu nih, kira-kira dosa apa ya kira-kira nih spesifiknya kalau kita menitipkan kepada orang anak tua? Kepada kakek neneknya. Iya kakek neneknya gitu. Baik, mohon penjelasannya dulu silakan.
tabe guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana, Ada Mas Ustaz. Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemungkinan dosa yang terjadi ketika seorang anak menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Artinya cucu dititipkan kepada kakek neneknya. Adakah kemungkinan dosa yang terjadi? Ada. Bahkan dikatakan bahwa ada beberapa dosa yang kemungkinan bisa terjadi. Waduh. Satu, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu titipan Allah kepada orang tua, bukan titipan Allah kepada kakek nenek. Jadi bisa jadi dosa amanah kepada Allah. Amanah yang Allah titipkan kepada kita, lalu kita pindah tanggung jawabkan kepada orang lain. Bukankah dikatakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang diberikan tanggung jawab ini? Ya orang tuanya. Jadi kalau dia membebankan kepada orang lain yaitu kakek neneknya, maka dia berdosa. Satu, amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kemungkinan saja. Karena tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita, ada juga orang tua yang senang dititipkan gitu. Kemudian yang kedua, dosa kepada siapa? Dosa kepada orang tua itu sendiri. Jadi dosa kita kepada orang tua itu sendiri. Mungkin ada orang yang sengaja menitipkan karena kalau di rumah kakek neneknya, biarlah kakek nenek kita mau jalan berdua ini, kita mau main berdua ini, kita mau tur ke luar negeri berdua. Akhirnya anaknya dititipkan kepada orang tuanya karena mau tur ke luar negeri berdua, mau jalan-jalan berdua, mau couple times. Subhanallah, tidak ada lagi couple time kalau sudah punya anak. Subhanallah, kalau punya sesuatu, misalnya anak dititipkan ke pondok atau anak udah masuk pondok, anak udah masuk sekolah, mau couple time silahkan. Tapi kalau sengaja mengambil 1-2 hari bahkan 1 minggu couple times lalu menyusahkan orang tuanya, maka ini yang termasuk bisa dosa kepada orang tua. Yang ketiga, dosa kepada anak itu sendiri. Anak punya hak mendapatkan tanggung jawab pendidikan, nafkah pendidikan, nafkah materi non materi dari orang tuanya. Kenapa nafkah ini kita bebankan kepada orang lain? Maka kita juga berdosa kepada anak ini. Kemudian dosa kepada siapa lagi? Bisa jadi dosa kepada masyarakat. Karena dikatakan kalau anak dititipkan kepada kakek neneknya, biasanya lebih galak kalau sama orang tuanya. Kalau sama kakek neneknya, segalanya boleh. Orang tuanya ngelarang anaknya makan permen, neneknya beliin. Ya, orang tuanya larang anaknya minum es karena takut batuk, kakeknya malah beliin. Subhanallah. Akhirnya semua diturutin, bisa jadi sampai besar. Akhirnya dia kebablasan, bisa berdosa kepada masyarakat orang tuanya. Betul. Kenapa? Karena akibat menitipkan kakek neneknya, anaknya jadi bablas. Na'udzubillah. Betul, waduh. Padahal itu tanggung jawabnya seorang anak itu kan harus bisa yang mengaji, belajar agama itu dari orang tuanya dulu ya. Iya dong. Harusnya ya. Nah itu takutnya kalau dititipkan ke kakek neneknya, memang kakek neneknya juga karena sayang gitu membelikan Sayang, permen contohnya. Kasihan, gak usah dibangunin sholat subuh, kasihan. Iya, padahal itu memang harus. Nah makanya ini menjadi tanggung jawab orang tua. Nah pas banget nih, mumpung ada Habib, aku mau tanya, Bib, boleh gak sih aku tanya, Habib kalau misalnya pergi gitu sama Kak Karput, biasanya anak-anaknya titipin ke siapa sih, Bib? Nah, kalau kayak gini menarik nih jawabannya. Gimana, Bib? Karena besok juga mau pergi lagi. Waduh, otomatis pas anaknya di rumah ya kan, dititipin sama yang ada di rumah. Oh, yang ada Dan di rumah. orang tua biasanya suka ngeliat, pantau ya kan, di sana ada mbak, di sana ada susternya. Betul. Dan juga ada juga ipar yang datang, ada Iya, keluarga iya. yang datang. Jadi banyak yang jagain. Aduh, alhamdulillah kalau gitu. Masya Nah, Bib, Allah. tapi maaf nih situasional nih. Kalau aku nih biasanya nitipin kalau misalnya aku lagi pergi gitu berdua sama Isel, aku titipin ke pengasuh atau ke daycare. Nah ini hukumnya bagaimana menurut Islam, Bib? Boleh nggak sih? Yang dimana nanti anak akan bertumbuh, berkembangnya sesaat lagi deh. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Lah malah huker. Waduh, Enggak tapi- lama kok. Ya, tapi nanti janji ya, Bib.